Oke, kita mulai ya. Sudah siap semuanya? Sudah bergabung di Zoom meeting kita hari ini? Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik? Baik. Alhamdulillah. Tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah? Ya, Semangat. Harus semangat. Mudah-mudahan kita semua bisa tetap sehat terus ya. Dan kita hari ini akan memulai kegiatan kita pada hari ini. Yang Umi share sudah terlihat? Sudah. Oke. Ananda, Soleh, dan Soleha semuanya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, agar kegiatan pembelajaran kita lancar, berkah, dan ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat, mari kita sama-sama mulai dengan berdoa. Nah, hari ini karena tadi yang mulai pertama kali masuk Zoom tepat waktu itu ada Lintang. Umi minta tolong Lintang untuk memimpin doa. Ayo Lintang. Lintang ada tidak ya? Ada, Umi. Oke, Lintang berdoa mulai seperti itu saja nggak apa-apa nak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Lintang. Lintang hari ini datang Zoom meeting tepat waktu. Yang lain juga mudah-mudahan nanti di pertemuan kita berikutnya bisa datang tepat waktu. Oke. Selanjutnya, Ananda Soleh dan Soleha, Umi kembali ingatkan kalian untuk mengisi absen. Absen tadi sudah Umi share di WA grup kelas kita di kelas 4 Imam Muslim, atau kalian juga bisa share bisa buka di portal kita ya nak. Ini ada absensi. Kalian bisa lihat di absensi Imam Muslim kelas 4. Ya, tinggal dibuka ya di absensi sama ada di jurnal pembiasaan baik. Nah, walaupun kegiatan pembelajaran kita dari rumah, Umi harap sholat duha, sholat tepat waktu itu harus selalu dikerjakan. Oke? Justin hari ini sudah absen, nak? Kami. Oke, good. Nah, Ananda yang Soleh dan Soleha, kita mulai kegiatan kita hari ini dengan menyanyikan lagu nasional. Kalian bisa duduk tegap di tempatnya masing-masing. Kita hari ini akan nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap? Pancasila. Sekarang Umi Esi hari ini Umi buat kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada yang ingat nggak kemarin kita libur karena Hari Pancasila. Iya, hari lahirnya Pancasila. Mudah-mudahan dengan kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila, rasa nasionalisme kita semakin tinggi. Oke, selanjutnya Umi akan cek pembiasaan membaca pada hari ini. Sudah membaca hari ini Ananda Soleh dan Soleha? Sudah. Justin baca buku apa Justin hari ini? Ya, puisi-puisi gitu, Mi. Puisi. Oke, pastikan setiap hari kita selalu membaca buku agar ilmu yang kita peroleh itu semakin banyak. Jadi kita bacanya bukan hanya dari buku saja ya nak, kita bisa baca informasi-informasi dari media yang lain. Bisa dari koran, majalah, handphone, dan masih banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Nah, Ananda yang Soleh dan Soleha, hari ini kita akan belajar mengenai tema 9,
Kayanya Negeriku, subtema 3, pelestarian kekayaan sumber daya alam Indonesia pada pembelajaran ketiga. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai sumber energi alternatif dan kita akan belajar mengenai wawancara. Nah, adapun tujuan kita hari ini, setelah kita belajar, kalian nanti Umi inginkan bisa mengetahui dan mengidentifikasi berbagai jenis sumber daya energi alternatif dan kalian nanti bisa melakukan mencari informasi dari video atau dari penelusuran internet mengenai sumber daya alam sumber daya energi alternatif dan nanti kita akan belajar juga mengenai wawancara. Paham ya apa yang mau kita pelajari hari ini ya? Oke. Ananda yang soleh dan soleha masih ingat tidak kemarin kita belajar tentang apa? Tentang sumber daya alam. Ya, masih ingat sumber daya alam itu, Nak, ada yang dapat diperbaharui, ada yang tidak dapat diperbaharui. Sekarang Umi Esip coba tanya, Alia, yang dapat diperbaharui itu maksudnya gimana ya, Al? Yang dapat diolah. Yang jumlahnya banyak dan dapat diperbaharui terus gitu ya. Jadi tidak akan habis. Tapi ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kemarin kita sudah pelajar yang tidak dapat diperbaharui itu contohnya adalah minyak bumi dan batu bara. Itu adalah yang tidak dapat diperbaharui. Kalian bisa bayangkan nggak kalau minyak bumi dan batu bara itu habis? Apa yang terjadi? Apakah aktivitas manusia akan terhenti? Mi nggak bisa naik mobil lagi, Mi, karena nggak ada bensin. Suatu hari kalau misalnya minyak bumi dan batu bara habis, maka bisa jadi aktivitas manusia itu akan terhenti. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menanggulangi hal tersebut? Maka kita harus mencari yang namanya energi yang bisa dijadikan pengganti energi-energi yang habis, yang jumlahnya banyak, dan itu disebut dengan energi Matahari. alternatif. Energi alternatif. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai energi alternatif. Umi Esi akan share, ini ada sebuah video mengenai sumber energi alternatif. Silahkan kalian amati, karena nanti Umi akan buat kita dalam diskusi kelompok. Diamati dulu, nanti Umi kasih penjelasan kelompoknya kita akan seperti apa, ya. Umi coba nyalakan videonya sebentar. Hari ini kita akan belajar tentang sumber energi alternatif. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar tentang sumber energi fosil, yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dan suatu saat akan habis. Adakah sumber energi yang tidak akan habis sebagai pengganti energi fosil? Mari cari tahu dengan menyimak materi berikut ini. Energi yang tidak akan habis dan tersedia melimpah di sekitar kita disebut dengan energi alternatif. Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang bukan dari sumber energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak akan habis karena ketersediaannya melimpah di alam. Apa saja ya yang termasuk sumber energi alternatif? Yang termasuk sumber energi alternatif diantaranya matahari, angin, air, panas bumi, biomasa, dan gelombang laut. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar di bumi. Energi panas dari matahari dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik melalui penggunaan panel surya atau sel surya. Sumber energi alternatif yang kedua adalah angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu layar, layang-layang, dan kincir angin. Saat ini, energi angin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang bernama aerogenerator.
Berikutnya, air. Air yang deras dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan generator pembangkit listrik tenaga air atau sering disebut PLTA, sehingga dapat menghasilkan listrik yang kita gunakan sehari-hari. Sumber energi alternatif berikutnya adalah panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Panas bumi atau geotermal ini dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Panas dari dalam bumi menghasilkan uap yang kencang. Uap ini diolah di pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB. Yang kelima adalah biomasa atau bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Ada 3 jenis bahan bakar bio. Yang pertama, biodiesel. Yang kedua, bioetanol. Yang ketiga, biogas. Biodiesel adalah bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Bioetanol adalah bahan bakar bio yang berasal dari ubi, jagung, atau sagu yang dapat menggantikan bensin atau premium. Sedangkan biogas adalah bahan bakar yang berasal dari kotoran hewan setelah proses penguraian yang menghasilkan gas metana. Biogas ini dapat kita manfaatkan sebagai sumber energi panas untuk kompor. Sumber energi alternatif yang keenam adalah gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dari video yang tadi sudah kita saksikan, nanti Umi akan, kemarin sudah Umi share ke kalian ya, tentang LKPD dan kelompok yang akan kita lakukan diskusi pada hari ini. Ya, tadi kita sudah saksikan videonya tadi ya. Justin sudah lihat videonya? Iya, Nek. Iya, Kenzi sudah lihat videonya? Nah, Oke, Ananda yang soleh-soleha itu tadi video mengenai sumber energi alternatif. Seperti yang sudah Umi bagikan di WA grup kalian, hari ini Umi Esi akan lihat kita ada 3 kelompok. Silahkan nanti kelompok itu mendiskusikan. Apa yang akan didiskusikan, Umi Esi akan share lagi LKPD. LKPD ini kemarin sudah Umi share di WA grup, bisa kalian unduh. Nah, ini Umi coba share lagi ya LKPD-nya. Kalian bisa lihat di sini. LKPD-nya tentang, tunggu ya nak. Umi Esi akan share lagi LKPD-nya. Kalian bisa lihat LKPD yang sudah kalian unduh. Sudah terlihat yang Umi share? sudah. Sudah, oke nih ya. Di sini Ananda yang soleh dan soleha, Umi Esi sudah buat LKPD ini. Kalian lihat di bagian sebentar, ini ada di kalian buka LKPD-nya masing-masing. Kalian bisa lihat pada bagian berikut. Kita buka yang IPA. Terlihat yang Umi share, Wulan? Terlihat. Oke. Yang pelajaran IPA kita masuk kepada sumber energi alternatif. Tadi kita sudah jelaskan ya bahwa energi alternatif itu energi yang terbarukan yang harus kita cari untuk mengantisipasi habisnya sumber daya alam yang lain. Kita sudah saksikan video, kemudian dari video yang sudah kalian saksikan tadi, Umi ingin dalam kelompok kalian diskusikan. Lihat pertanyaan yang A. Menurut pendapatmu, apa yang dapat kita lakukan ketika sumber energi yang kita gunakan selama ini habis?
Nah, kemudian kalian diskusikan lagi yang B. Apa yang kamu ketahui mengenai energi alternatif? Jadi silahkan dalam kelompok kalian lakukan diskusi. Setelah menyelesaikan 2 soal ini, yang kalian lakukan selanjutnya adalah kalian melakukan pengamatan dan analisis berbagai sumber energi alternatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Analisisnya itu dalam bentuk berbagai referensi, artikel dari penelusuran internet, bisa dari buku, bisa dari majalah, bisa dari koran. Kemarin sudah Umi minta seperti itu ya nak, sudah dibawa kan ya. Nah, agar lebih memudahkan, maka setiap kelompok punya tugas yang berbeda-beda. Kelompok 1, Justin kelompok 1 ya. Rame. Ya, Justin dan teman-teman, temanya adalah energi alternatif sinar matahari. Jadi silahkan Justin dan kelompok 1 mencari referensi mengenai energi alternatif matahari. Ya. Kemudian yang kelompok 2, Kenzi dan teman-teman ini silahkan diskusi dan cari berbagai referensi dari penelusuran internet maupun dari buku mengenai energi alternatif air. Paham Kenzi dan teman-teman? Paham. Oke, untuk kelompok 3, Axel, ada Axel? Dami. Ya, Axel dan teman-teman di kelompok 3, kalian mendapatkan tema mengenai energi alternatif angin. Silahkan dicari, nak, mengenai energi alternatif angin itu seperti apa, kemudian manfaatnya apa. Nah, nanti itu yang kalian diskusikan, cari berbagai referensi, bisa dari internet, bisa dari buku. Nah, setelah itu apa? Setelah kalian selesai diskusi, maka Umi harap kalian setiap kelompok itu bisa membuat laporan. Laporannya apa? Laporan pengamatan sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti hasil diskusi kalian buat dalam bentuk laporan. Nah, setelah itu Umi akan beri waktu untuk presentasi setiap kelompok dan kelompok lain silahkan untuk menanggapi hasil presentasi kelompok yang lain. Sampai sini paham? Paham. Paham. Nah, baik. Umi Esi kasih waktu 10 menit bisa untuk diskusi. Kan kemarin Umi juga sudah bentuk grup WA. Silahkan kalian boleh diskusinya lewat grup WA atau jika memungkinkan kalian bisa diskusikan di dalam Zoom meeting kita ini. Bisa? Bisa. Ada yang tidak dipahami, ada yang masih bingung, nak? Paham ya? Paham. Oke, udah paham semua nih. Supaya semangat, kita tepuk semangat dulu gimana ya? Siap tepuk semangat ya? Biar semangat semuanya ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Iya, jadi Umi harap semuanya semangat. Semangat ya, masih semangat kan? Ya. Oke, good. Sekarang silahkan kalian diskusikan dalam teman sekelompok. Umi Esi kasih waktu 10 menit. Setelah itu kita akan undi nih kelompok mana yang lebih dulu melakukan presentasi. Jadi presentasinya kita undi ya, biar seru ya. Oke, silahkan diskusi. Kalian bisa pakai WA group atau kalian bisa diskusi di Zoom meeting ini. Silahkan. Oke. Kalau sudah selesai, boleh kasih tahu Umi ya. Sudah selesai Mi diskusinya. Kita bisa lanjutkan untuk presentasi. Masih ada waktu, enggak apa-apa. Udah, Mi. Oke, kita tunggu kelompok lain ya Justin ya. Umi Esi lihat di grup WA-nya sudah mulai diskusi.
Silahkan untuk kelompok yang lain selesaikan diskusinya. Nanti didiskusikan untuk bikin laporannya, ya. Oke, kelompok yang lain boleh diskusi lewat WA Group. Umi bisa lihat di sini sudah mulai diskusi ya. Kalau misalnya ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan ke Umi ya. Ya, bagus sekali ini di kelompok 2. Benar ya nak, di kelompok 2 ini kalian sudah mulai diskusikan mengenai manfaat dari energi alternatif air. Nah, bisa ditulis manfaatnya apa energi alternatif air, kenapa air itu bisa jadi sumber energi alternatif, itu bisa kalian diskusikan. Boleh semuanya on cam, boleh kameranya dinyalakan sebentar lagi. Sepertinya waktunya sudah mau habis ya, kita siap-siap untuk presentasi. Iya, kita undi ya kelompok mana yang presentasi terlebih dahulu. Ini Esi udah siapin 3 kertas. Kita akan undi apakah kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3. Siap-siap, Neng Doreng. Yang dapat hadiah mobil. Nih ya, isi undi. Yang maju dan presentasi terlebih dahulu adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Energi matahari merupakan energi alternatif yang dihasilkan dari pancaran panas dan juga cahaya matahari. Energi ini dimanfaatkan untuk berbagai macam teknologi, sebagai bola gas dan dengan ukuran yang besar. Matahari menghasilkan panas dan cahaya yang terang untuk bumi ketika terjadi reaksi rantai proton dalam memancarkan energi yang cukup besar. Panas yang didapatkan dari sinar matahari sangat terpenting bagi penggunaan energi terbarukan. Energi matahari tidak bisa langsung digunakan sebagai sumber daya listrik, sehingga harus dikonversikan atau diubah menjadi energi listrik terlebih dahulu. Energi listrik yang telah dikonversikan dapat disimpan ke baterai dan dapat digunakan sebagai sumber energi listrik konvensional. Oke. Sudah selesai, Justin? Sudah, Me. Oke, semuanya kita kasih tepuk tangan hebat, tepuk hebat dulu ya untuk kelompok 1. Hebat. Hebat. Ulang, belum kompak semuanya. Ayo semuanya. 1, 2, 3. Hebat. Hebat. Iya, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Umi Esi mau buka sesi pertanyaan, silahkan. Kelompok lain untuk menanggapi presentasi kelompok 1. Kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 1 ini membahas tentang energi matahari. Energi matahari itu sumber energi yang paling besar ya, Nak ya? Iya. Iya, jumlahnya banyak dan tidak akan pernah habis. Makanya dia bisa dijadikan sumber energi alternatif. Oke, next selanjutnya, jika tidak ada yang ingin menanggapi kelompok 1, kita mulai ke penampil kelompok yang lain. Nah, karena kelompok 1 tadi sudah maju, kelompok 1 boleh pilih kelompok mana yang presentasi. Silahkan, kelompok 1. Justin pilih siapa? Kelompok 3, Me.
Kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Silahkan kelompoknya Axel, Lintang, Regen, dan Viola. Siapa yang mau wakilin? Baca hasil diskusinya. Presentasi. Lintang. Lintang. Silahkan Lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angin yang setiap hari kita rasakan juga masuk daftar energi alternatif. Energi angin rupanya bisa diubah dari energi kinetik menjadi energi mekanik yang dihubungkan ke mesin generator sehingga menghasilkan energi listrik. Penggunaan energi angin dimanfaatkan dengan baik. Di Belanda yang memiliki kincir angin besar untuk memompa air irigasi ke pertanian dan penghasilan listrik. Oke, sudah selesai kelompok 3? Udah, Mi. Iya, terima kasih. Kita kasih tepuk salut untuk kelompok 3 ya. 1, 2, 3. Salut. Salut. Hebat. Terima kasih untuk kelompok 3 yang telah bersedia untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Enggak, Mi. Iya. Sudah paham mengenai sumber energi alternatif angin? Sudah, Mi. Sudah. Ya, jadi angin itu jumlahnya sangat banyak. Makanya angin itu bisa dijadikan salah satu sebagai sumber energi alternatif. Nanti kita bahas, nanti Umi Esi kasih materinya ya setelah presentasi ya. Sekarang nggak bisa milih lagi kelompok yang terakhir. Silahkan kelompok 2 untuk presentasi. Kenzi, Nasita, Anissa, dan Faid. Siapa yang bisa presentasi? Saya, Mi. Silahkan Kenzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Energi air adalah satu dari 5 sumber terbesar energi terbarukan. Energi ini dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi listrik dan pembangkit listrik tenaga air tanpa meninggalkan emisi gas rumah kaca seperti yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil. Berbeda dengan sumber energi terbarukan lainnya, air akan terus menghasilkan tenaga non-stop dan ketersediaannya terus dihasilkan oleh adanya siklus hidrologi. Pembangkit listrik tanpa air PLTA dihasilkan dari energi potensial air yang diubah menjadi energi mekanik oleh turbin, dan energi tersebut yang selanjutnya diubah untuk menjadi energi listrik oleh generator dengan memanfaatkan ketinggian dan kecepatan air. Dami. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan mengenai sumber energi alternatif air. Kita kasih tepuk keren ya, sambil gaya kayak gini ya. 1, 2, 3. Keren. Keren. Oke, good job untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan tentang sumber energi alternatif air ya nak ya. Jadi air itu jumlahnya sangat banyak. Jadi itu bisa kita manfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Nah, Ananda yang soleh dan soleha semuanya kita mengetahui bahwa sumber daya alam itu sangat dan harus kita jaga, ya enggak? Ya. Kita jaga enggak sumber daya alam itu? Kenapa harus kita jaga, Farid? Yang Umi share sudah terlihat? Ya. Oke, jadi sumber energi, sumber daya alam itu harus kita jaga dan wajib kita jaga karena sumber daya alam itu sangat
penting. Nah, karena sangat penting, maka manusia itu wajib untuk menjaga dan melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan dan alam. Nah, Umi Esi, tugas selanjutnya, Umi mau kasih kalian tugas di rumah. Nanti setelah kita Zoom meeting ini, silahkan kalian lakukan wawancara dengan narasumber yang ada di rumah. Bisa kakak, bisa mama, bisa papa. Nah, apa yang mau kalian wawancara? Yang kalian wawancara adalah, bisa lihat yang Umi share ini. Kelihatan? Kelihatan. Ya, yang mau kalian wawancara adalah yang pertama, kalian cari informasi apa akibatnya jika manusia itu tidak melaksanakan kewajibannya menjaga lingkungan alam, ya Nak ya. Nanti kalian siapkan daftar pertanyaannya. Nanti kalian buat daftar pertanyaannya dan lakukan wawancara dan tulis dalam bentuk laporan hasil wawancara. Jadi maksimal kalian wawancara 4 narasumber. Bisa mama, bisa papa, bisa tante, bisa bude, bisa pak de, dan siapa saja yang bisa kalian cari informasi mengenai apa akibatnya jika tidak menjaga kewajiban terhadap lingkungan. Nah, bagaimana sih cara wawancara yang baik dan benar akan Umi Esi jelaskan, ya. Sekarang kita lihat di sini. Baik, Ananda, Soleh dan Soleha, setelah tadi kalian mempresentasikan mengenai sumber energi alternatif. Nah, tadi kita sudah presentasi, sudah kalian diskusikan. Nah, ini Umi akan kasih materinya, ya. Baik, selanjutnya kita lihat di sini hari ini kita tadi telah sama-sama mempelajari mengenai sumber energi alternatif. Kita lihat ya, sumber energi alternatif itu apa sih? Tadi sudah kita ketahui bahwa ada khawatir suatu saat nanti di bumi ini akan mengalami yang namanya kehabisan energi minyak bumi dan batu bara, sehingga supaya kita bisa menanggulangi supaya aktivitas manusia itu tidak terhenti jika energi minyak bumi dan batu bara habis, maka kita butuh yang namanya energi alternatif. Energi alternatif itu apa? Energi alternatif itu adalah energi yang tidak akan habis dan tersedia secara melimpah. Seperti tadi apa contohnya? Regen, tadi apa Regen contohnya? Air ya Regen ya? Iya, Mi. Air jumlahnya? Ya, air jumlahnya melimpah nggak? Air? Iya, jumlahnya sangat melimpah. Makanya termasuk salah satu sumber energi alternatif. Kita lihat di sini, energi alternatif itu merupakan sumber energi yang bukan energi tradisional, bukan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Apa saja sih sumber energi alternatif yang tadi sudah kalian diskusi dan bahas bersama? Ada matahari. Matahari itu adalah sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang ada di bumi itu berasal dari matahari. Nah, energi panasnya ini bisa memanaskan ruangan, memanaskan air, dan pada saat ini energi matahari itu digunakan sebagai sel-sel surya. Sel-sel surya ini bisa membangkitkan energi listrik. Oke, selanjutnya tadi yang sudah kita bahas juga ada yang namanya sumber energi angin. Angin ini dimanfaatkan sejak dahulu. Energi angin itu kan ada banyak. Nah, dulu energi angin ini dimanfaatkan sebagai perahu layar dan kincir angin tradisional. Nah, saat ini energi angin itu digunakan melalui alat yang disebut dengan aerogenerator. Nah, energi angin ini kita sekarang juga kita lihat ya, ada sumber energi listrik PLTA, pembangkit listrik tenaga angin. Jadi angin itu bisa dirubah menjadi energi listrik. Selanjutnya itu ada air. Nah, air yang deras ini merupakan sumber energi gerak. Tadi sudah dijelaskan ya dengan kelompok 2 bahwa air ini bisa dijadikan pembangkit listrik tenaga air. Dan masih banyak lagi sumber energi alternatif. Ada panas bumi dan lain-lain ya. Ada
gelombang air laut. Ini nanti kita pelajari pada pembelajaran berikutnya. Nah, jadi Ananda yang soleh-soleha, bisa kita simpulkan bahwa ada banyak sekali sumber daya alam yang berpotensi menjadi sumber energi alternatif. Ya, tadi Umi Esi sudah kasih tugas kalian untuk menjaga lingkungan alam. Kita harus melakukan kewajiban kita. Tapi apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita menjaga lingkungan alam? Nah, Umi tadi sudah berikan kalian tugas untuk melakukan wawancara. Nah, sebelum kalian lakukan wawancara, Umi akan berikan dulu materi mengenai wawancara. Wawancara itu apa sih? Wulan, wawancara itu apa, Wulan? Wawancara adalah tanya jawab dengan seorang yang menjadi sumber ahli mengenai suatu hal untuk diminta informasi atau keterangannya. Iya, jadi wawancara itu adalah tanya jawab untuk seseorang untuk memperoleh informasi. Informasinya didapatkan dari siapa? Informasinya itu didapatkan dari seorang sumber ahli yang tahu mengenai informasi tersebut. Nah, di dalam proses wawancara itu ada pewawancara, ada narasumber, dan ada daftar pertanyaan. Jadi nanti sebelum kalian lakukan wawancara, kalian tentukan dulu narasumbernya siapa yang mau kita tanya, dan buatlah daftar pertanyaan. Di sini lihat nih, ada yang bisa baca ini? Alia bisa baca ini, Al? Alia? Iya, Mi, bisa, Mi. Ya, silakan Alia. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara, sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang punya informasi. Tujuan dari wawancara adalah untuk menggali informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Jadi itu, di dalam wawancara ada pewawancara, yaitu siapa yang mewawancari. Dalam hal ini nanti kalian ya yang bertindak sebagai pewawancara, kemudian ada narasumber. Orang yang mau kalian wawancarai. Nah, di sini kita lihat ada ciri-ciri wawancara, dilakukan secara tatap muka, dilakukan untuk mengumpulkan data, ada orang yang mewawancarai, ada orang yang diwawancarai atau namanya narasumber. Nah, ini yang penting kalian ketahui. Apa saja sih yang harus kita perhatikan? Jadi sebelum kalian wawancara, silakan yang pertama kalian buat jadwal atau janji dengan narasumber. Misalnya narasumbernya papa atau mama. Jadi bilang, "Ma, nanti malam kita wawancara ya." Jadi dibuat janji akan kapan wawancara dan di mana. Kemudian yang kedua, mempersiapkan pertanyaannya. Jadi sebelum wawancara sudah kita siapkan. Ya, jangan sampai mau wawancara belum ada pertanyaan. Kemudian yang selanjutnya adalah siapkan alat untuk mencatat dan merekam. Jadi siapin, dicatat hasil wawancaranya. Kemudian segera lakukan wawancara sesuai dengan daftar pertanyaan dan pastikan untuk menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak bertele-tele. Jadi kalian pastikan saat melakukan wawancara itu kalian tanya dengan sopan. Nah, nanti setelah kalian selesai lakukan wawancara, kalian harus menulis laporan wawancara yang ada pada LKPD. Jadi nanti hasil wawancaranya ditulis pada LKPD. Sampai sini paham? Paham. Ada lagi yang belum dipahami? Ada. Paham ya, Nak? Oke, baik. Ananda, Soleh, dan Soleha. Kalian juga nanti bisa akses pembelajaran kita ini kembali di portal ya, Nak. Sama nanti kalian juga di portal Umi Esi sudah kasih bahan ajar yang bisa kalian pelajari. Ya, baik. Ananda, Soleh, dan Soleha. Tadi kita sudah belajar mengenai sumber energi alternatif dan wawancara. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat di sini. Umi sudah buat di portal, nanti kalian buka di soal evaluasi. Sudah terlihat yang Umi share? Sudah. Sudah, oke, good. Nah, di sini
silahkan nanti setelah Zoom meeting, kalian kerjakan soal evaluasi untuk materi pembelajaran 3 ini ya nak, untuk tema 9, subtema 3, pembelajaran 3. Di sini ada 4 pertanyaan, silahkan nanti kalian jawab, silahkan tulis jawabannya pada tempat yang sudah Umi siapkan. Jika sudah selesai, kalian klik finish dan bisa di-submit. Ya, jadi Umi bisa melakukan pengoreksian. Jadi Umi harap kalian bisa mengerjakannya dengan tepat waktu. Oke, baik Ananda yang soleh dan soleha, alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari dan telah melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang sebelum Umi tutup, Umi mau kalian kita coba deh Umi tanya ya semuanya, apa saja sih yang sudah kita pelajari kegiatan kita pada hari ini? Energi alternatif. Oke, energi alternatif dan apa lagi? Angin. Angin, energi Matahari. alternatif angin. Matahari. Apa lagi? Angin dan air. Angin dan air. Air. Nah, selain itu kita belajar tentang apa? Wawancara. Wawancara. Sekarang Umi minta satu orang siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, coba Alia deh. Alia, apa kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, Al? Hari ini kita sudah belajar apa saja? Silahkan Alia. Sudah belajar tentang energi alternatif. Oke. Terus kita juga sudah belajar tentang wawancara, juga tentang hal yang harus disiapkan ketika akan melakukan wawancara. Oke, good job. Sekarang Umi mau tanya Viola. Viola, contoh-contoh energi alternatif tadi apa saja ya? Air, angin, dan Matahari. Matahari. Oke, good. Jadi semuanya sudah paham ya nak, hari ini kita sudah belajar mengenai sumber energi alternatif, contoh-contohnya, kita sudah mempelajari mengenai wawancara. Umi Esi harap Ananda semuanya bisa nanti setelah ini kerjakan soal evaluasinya ya, jangan lupa ya. Umi harap semuanya bisa mengerjakan tepat waktu, mengerjakannya dengan baik dan benar. Alhamdulillah, terima kasih sekali ya. Hari ini Umi sangat senang sekali. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sangat aktif. Presentasinya sudah baik. Umi harap pada pertemuan berikutnya kalian semua bisa pembelajarannya bisa lebih baik lagi. Oke, semangat semuanya ya. Kita tepuk semangat sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Semangat. Nah, Ananda yang soleh-soleha, sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, Umi minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Nasita, silahkan pimpin doa, nak. Iya, alhamdulillah, terima kasih banyak Ananda Soleh dan Soleha telah hadir pada Zoom meeting kita pada hari ini. Umi harap semuanya tetap semangat walaupun kegiatan pembelajaran kita lakukan dari rumah. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Umi harap kalian juga tetap jaga protokol kesehatan ya nak, selalu pastikan cuci tangan, jaga kesehatan, cuci tangan, menjaga jarak kalau ada di lingkungan yang banyak orang ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir jadi kita bisa kembali belajar bersama-sama di sekolah. Sudah rindu sekolah? Sudah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak untuk Ananda yang sudah bergabung pada hari ini. Jangan lupa kerjakan soal evaluasi, tetap semangat semuanya. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam kondisi sehat. Salam untuk mama papahnya ya di rumah ya. Iya. Ya, Umi Esi.
Oke, Umi Esi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.